Tercela, ini terlalu tercela. Li yang terkutuk memiliki temperamen yang buruk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Mata yang lain juga dipenuhi dengan kemarahan. Beberapa orang ingin melawan tetapi langsung terbunuh. Kemampuan mereka terbatas dan mereka tidak dapat mengaturnya. Tidak bagus, keluarga Wei dalam bahaya. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Hampir semua kaisar besar di klan Wei telah meninggal, dan hanya sedikit yang tersisa untuk membangun kembali klan. Tidak ada ahli sama sekali. Rumah besar klan Wei dan sumber daya lainnya pasti akan menjadi sasaran klan Heng dan He. Wei Xian baru saja kembali dan mungkin dalam bahaya. Memikirkan hal ini, ekspresi yang lain berubah. Ayo pergi ke keluarga Wei. Lu Ming memimpin dan terbang menuju keluarga Wei, diikuti oleh yang lainnya. Pada saat ini, keluarga Wei memang menghadapi bencana, dan keluarga He mengincar tempat ini. Bang, seorang santo sejati dari keluarga Wei dibunuh oleh seorang calon kaisar dari keluarga He. Tubuhnya jatuh ke tanah. Hari ini, kalian harus setuju meskipun tidak mau. Kalau tidak, kalian akan mati. Seorang calon kaisar dari klan He mencibir dan menatap anggota klan Wei yang tersisa. Hanya ada sedikit lebih dari 100 orang yang tersisa di keluarga Wei. Yang terkuat hanya berada di alam calon kaisar. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan keluarga He. Keluargamu tercela. Kalian takut mati dalam perang sebelumnya dan tidak berani bertarung. Kekuatan tingkat kaisar macam apa kalian? Kalian lebih buruk dari kentut anjing. Wei Xian juga telah kembali ke keluarga Wei. Pada saat ini, dia meraung marah. Bocah, beraninya kau menghina keluarga Heku dan kaisar agung dari keluarga He. Kau akan memiliki akhir yang menyedihkan, satu janji. Seorang calon kaisar dari klan He berjalan ke arah Wei Xian dengan tatapan dingin. Aku dari Akademi Suci Gunung Yuan. Kalian berani menyentuhku. Wei Xian berkata, memangnya kenapa kalau kamu dari Akademi Suci Gunung Yuan? Bunuh dia. Calon kaisar klan He berteriak dingin sambil menyerang Wei Xian. Ayo, Wei Xian. Aku akan menghentikan mereka. Seorang tetua berambut putih dari klan Wei meraung dan menyerang kaisar kuasi klan He. Anjing tua, kamu masih berani melawan. Kalau begitu, klan Wei tidak perlu tinggal di dunia ini lagi. Bunuh mereka tanpa ampun. Seorang calon kaisar dari keluarga He memberi perintah. Ada lebih dari selusin calon kaisar dan puluhan orang suci absolut dari keluarga He. Mereka jauh lebih kuat daripada pasukan keluarga Wei yang tersisa. Bas dan EBCP, Wosh. Para ahli keluarga Heng bergerak. Selusin calon kaisar dan selusin orang suci absolut menyerang keluarga Wei. Hanya ada 5 atau 6 calon kaisar yang tersisa di keluarga Wei. Yang lainnya semuanya adalah orang suci absolut atau di bawahnya, jadi mereka tidak dapat menahan serangan keluarga He. Seketika, anggota klan Wei terbunuh satu persatu, dan teriakan mereka naik turun. Semua mati. Melihat anggota klan Wei terbunuh satu persatu, Wei Xian meraung dengan mata merah. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa calon kaisar yang tersisa di keluarga Wei, yang masih melawan dengan putus asa. Namun, menghadapi pengepungan lebih dari selusin calon kaisar dari keluarga He, mereka hancur. Dalam waktu singkat, semua calon kaisar klan Wei terbunuh, hanya menyisakan Wei Xian, NOVELB-1N. Ini adalah niat pihak lain. Kalau tidak, Wei Xian pasti sudah lama mati. Klan Jiamu akan mati dengan mengerikan. Wei Xian meraung, matanya memerah karena marah. Pak, seorang calon kaisar dari keluarga He menamparkan wajah Wei Xian dan mengirimnya terbang ke reruntuhan keluarga Wei. Bas, calon kaisar dari klan He bergerak dan muncul di samping Wei Xian, menginjaknya. Jadi bagaimana jika dia seseorang dari Akademi Suci Gunung Yuan? Kau masih seperti anjing mati di bawah kakiku, haha. Calon kaisar dari klan He tertawa dengan arogan. Lebih baik kau pindahkan kakimu. Kalau tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Pada saat ini, suara yang sangat dingin datang dari kejauhan. Kemudian, selusin sosok melintas dan muncul tidak jauh. Selusin orang itu adalah Lu Ming dan yang lainnya. Ketua Aliansi, Wei Xian berteriak ketika dia melihat Lu Ming. Matanya dipenuhi dengan harapan. Itu Lu Ming. Seseorang di keluarga He mengenali Lu Ming dan berseru kaget. Anggota keluarga He lainnya juga tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Di dunia bunga teratai,
Lu Ming telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Bahkan Sungai Bintang yang abadi telah dikalahkan olehnya. Tidak ada seorang pun di bawah Martial Supreme yang tidak takut padanya. Aku berkata, pindahkan kakimu, apakah kamu tidak mendengarku? Mata Lu Ming dingin saat dia melirik calon kaisar keluarga He yang menginjak Wei Xian. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke arahnya. Calon kaisar klan He berkata dengan tatapan serius, Lu Ming, ini adalah urusan keluarga He. Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Sepertinya kamu ingin mati, Lu Ming berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, gelembung transparan menyelimuti calon kaisar keluarga He dan tubuhnya menegang. Energi Sein di tangan Lu Ming melonjak dan mengembun menjadi tombak panjang. Tombak panjang itu ditutupi dengan rune penghancuran Dao formasi. Tidak, berhenti. Calon kaisar dari klan He panik dan berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Wuss! Lu Ming mengayunkan lengannya dan tombak panjang itu melesat keluar seperti kilat, menembus kepala pihak lain. Itu membawa tubuh pihak lain dan terbang puluhan ribu meter jauhnya, memakunya ke tanah. Jangan biarkan satu pun dari orang-orang ini lolos. Suara Lu Ming terdengar. Haha, aku sudah lama ingin bertindak. Mata Desolatelli berubah dingin saat dia menyerang para ahli dari keluarga He. Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya juga menyerang keluarga He. Lu Ming, kamu sudah menyinggung keluarga Hang. Tidak ada gunanya menyinggung keluarga He. Seorang ahli dari keluarga He berteriak. Bunuh. Lu Ming melangkah maju dan melayangkan pukulan. Kekuatan pukulan itu menghancurkan seorang calon kaisar klan He menjadi berkeping-keping. Di mata Lu Ming, orang-orang dari keluarga He ini semuanya bajingan yang pantas mati. Ayo pergi, para ahli dari keluarga He meraung. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Lu Ming. Sosok mereka berkedip dan mereka berlari ke segala arah, mencoba melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa pergi terlalu jauh sebelum mereka tampaknya telah menabrak dinding tak terlihat dan semuanya terhalang. Gelembung bergerak dan menyegel ruang itu. Lu Ming, semua pembangkit tenaga listrik keluarga He telah kembali ke kota Kaisar Surgawi. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di dekatnya. Jika kamu membunuh kami, kamu juga akan mati. Seorang calon Kaisar dari klan He berteriak. Selesaikan pertempuran dengan cepat. Ini adalah tanggapan Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, 9 bagian ilusi dari prasasti penekan penjara muncul dan menekan ke bawah. Para ahli keluarga He terbunuh satu demi satu. Pada saat yang sama, Bubbles dan yang lainnya juga bergerak. Itu adalah penindasan total. Dalam sekejap mata, hanya beberapa dari lusinan ahli keluarga He yang tersisa. Lu Ming, kami telah mengirimkan berita bahwa kamu pasti mati. Calon kaisar keluarga He terakhir meraung dan dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Ayo kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming melambaikan tangannya dan energi Sein melonjak. Dia membungkus Wei Xian dan terbang menuju Akademi Suci Gunung Yuan dengan kecepatan tercepat. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa sosok muncul di langit di atas klan Wei, memancarkan aura yang sangat kuat. Sosok-sosok itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Bela Diri. Jelas, mereka adalah pembangkit tenaga listrik klan He. Lu Ming, kau sedang mencari kematian. Laporkan kepada atasan, kali ini, kita harus membunuh Lu Ming. Beberapa suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Kemudian, mereka pergi. Di Akademi Suci Gunung Yuan, banyak tempat hampir sepenuhnya dipulihkan. Namun, beberapa tempat kultivasi belum dipulihkan. Saat ini, hanya ada sedikit jenius yang tersisa di Akademi Suci Gunung Yuan. Mayoritas dari mereka telah kembali ke kekuatan masing-masing. Hanya sejumlah kecil jenius dan guru Akademi Suci Gunung Yuan yang masih hadir. Tentu saja, karena sisa-sisa suku dewa jahat yang telah dimusnahkan di kota Kaisar Surgawi, banyak kekuatan dan ahli yang kuat untuk sementara tinggal di kota Kaisar Surgawi. Misalnya, ada beberapa ahli dari Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa yang untuk sementara tinggal di Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming dan yang lainnya kembali ke puncak gunung tempat mereka dulu tinggal dan merawat luka Wei Xian. Untungnya, luka Wei Xian tidak serius dan dia pulih dengan cepat. Namun, matanya tampak sedih. Keluarga Wei hampir musnah, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa.
Keluarga He, Wei Xian mengepalkan tinjunya dan niat membunuhnya tak ada habisnya. Pada saat ini, sekelompok eksistensi kuat turun di luar Akademi Suci Gunung Yuan. Mereka adalah para ahli dari klan He. Beberapa orang yang memimpin adalah para ahli alam kaisar sejati, dan He Qian ada di antara mereka. Semuanya, ini Akademi Suci Gunung Yuan. Mohon tunggu. Dua guru dari Akademi Suci Gunung Yuan muncul, menghalangi jalan para ahli dari klan He. Apakah Lu Ming ada di Institut Suci Gunung Yuan? Katakan padanya untuk keluar dan hadapi kematiannya. He Qian berkata dengan dingin. Dia sudah lama ingin membunuh Lu Ming. Semuanya, ini Akademi Suci Gunung Yuan. Tidak peduli dendam apa yang kalian miliki dengan Lu Ming, mari kita selesaikan di luar Akademi Suci Gunung Yuan. Seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan berkata, karena kalian tidak meminta Lu Ming untuk keluar, kami akan masuk dan mencarinya. Nove, Lep In. Kaisar sejati lainnya dari klan He berbicara dan melangkah maju. Semuanya, harap tunggu. Guru dari Akademi Suci Gunung Yuan mengulurkan tangannya dan menghalangi di depannya. Enyahlah. Kaisar sejati dari klan He menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan mengirim guru Akademi Suci Gunung Yuan terbang saat dia batuk darah. Guru Akademi Suci Gunung Yuan ini hanyalah Kaisar Void. Dia tidak bisa menghentikan pihak lain sama sekali. Ayo pergi. Para ahli dari keluarga He sama sekali tidak menghiraukan guru-guru Akademi Suci Gunung Yuan. Mereka bergegas masuk ke Akademi Suci Gunung Yuan dan memindainya dengan indera spiritual mereka tanpa hambatan, mencoba menemukan Lu Ming. Sebarkan beritanya. Kedua guru Akademi Suci Gunung Yuan itu memasang ekspresi buruk saat menyebarkan berita itu. Akademi Suci Gunung Yuan awalnya memiliki 3 kaisar agung. Kekuatan lain tidak berani bertindak kurang ajar di Akademi Suci Gunung Yuan. Namun, setelah pertempuran dengan ras dewa jahat, kedua kaisar Akademi Suci Gunung Yuan telah tumbang. Berita ini telah menyebar ke seluruh Gunung Yuan. Inilah sebabnya mengapa klan He berani menerobos masuk ke Akademi Suci Gunung Yuan tanpa hambatan. Di tempat Lu Ming dan yang lainnya menginap. Tiba-tiba, Lu Ming dan kelompoknya merasakan indera spiritual yang kuat menyapu dan berhenti di atas mereka. Petik 2. Orang-orang dari keluarga He ada di sini. Mata Lu Ming menjadi gelap, memperlihatkan kilatan dingin. Dia tidak menyangka bahwa klan He benar-benar berani mencari Akademi Suci Gunung Yuan tanpa hambatan. Boom! Di kejauhan, sekelompok ahli melangkah di udara dan tiba, menyebabkan kekosongan bergetar. Tekanan yang mengerikan membuat Lu Ming dan yang lainnya sulit bernapas. Lu Ming dan yang lainnya bergegas keluar dari ruangan dan berdiri di udara. He Qian. Lu Ming melihat He Qian sekilas. Mata He Qian menyapu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Ketika matanya menyapu melewati Lu Ming, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika matanya menyapu melewati Siang-Siang Bella, mereka dipenuhi dengan keserakahan. Dia harus mendapatkan Lu Siang-Siang. Lu Ming, kamu membunuh banyak ahli keluarga He tanpa alasan. Kamu harus membayar dengan nyawamu. He Qian adalah yang pertama berbicara, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tanpa alasan, itu menggelikan. Kamu mengatakan bahwa nyawa ganti nyawa, tetapi mereka membunuh begitu banyak orang dari keluarga Wei, jadi itu hanya nyawa ganti nyawa. Lu Ming mencibir. Bagaimana orang-orang dari keluarga Wei dapat dibandingkan dengan keluarga He? He Qian membalas. Hahaha, kali ini, Lu Ming tertawa gila. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan, yang membuat wajah anggota keluarga He menjadi gelap. Keluarga Hemu masih sangat menghargai dirimu. Menurutku, keluarga Hemu bahkan tidak sebaik anjing. Lu Ming mencibir. Apa katamu? Kamu mencari kematian. Dasar anjing yang tidak mengenal kematian. Orang-orang dari keluarga He langsung marah. Kalian masih punya muka. Coba aku tanya, saat suku Dewa Jahat menyerbu, kemana klan He kalian pergi? Demi melindungi Gunung Yuan, yang lain mempertaruhkan nyawa dan bertempur berdarah-darah melawan suku Dewa Jahat. Bagaimana dengan klan He kalian? Kalian seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Saat pertempuran berakhir, kalian keluar untuk meraup keuntungan. Apa kalian masih manusia? Bukankah kalian lebih buruk dari anjing? Suara mengejek Lu Ming terus terdengar. Dia memikirkan para kaisar agung yang bertarung sampai mati,
dan pada akhirnya, Kaisar Agung Langit yang kacau dan Kaisar Agung Langit yang api mungkin tidak akan hidup. Ada juga beberapa kekuatan lain yang telah menderita kerugian besar dan kehilangan banyak ahli dalam perang melawan suku Dewa Jahat. Namun sekarang, klan He dan klan Hang telah keluar untuk merebut wilayah kekuatan-kekuatan ini dan bahkan membunuh orang-orang dari kekuatan-kekuatan ini. Saat memikirkan ini, amarah Lu Ming membara. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Kalian mencari kematian karena menghina keluarga He. Lidah kalian tajam. Kau harus mati hari ini, teriak orang-orang dari keluarga He satu demi satu. Boom, boom, boom. Orang-orang dari keluarga He memancarkan aura yang kuat. Lu Ming, kukatakan padamu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, bahkan kaisar yang tidak punya pikiran. Juga, aku akan membantumu menjaga muridmu siang-siang, hehehe. He Qian mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Anjing tua, mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Bas, bas, dan EBSP, Wosh. Pada saat ini, di puncak gunung di dekatnya, banyak sosok terbang dan mendarat di depan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka juga memancarkan aura yang kuat. Ada Kaisar Hampa dan Kaisar Sejati. Para ahli ini datang dari Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan Kekaisaran Shenyuan. Dan EBSP, mereka baru saja memusnahkan ras Dewa Jahat dan telah tinggal di sini untuk sementara waktu. Kau pikir kau bisa menghentikan keluarga He dengan pasukan kecilmu? Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. He Qian mencibir. Setelah itu, banyak tokoh melintas dari kejauhan. Mereka semua adalah ahli yang menakutkan. Lebih banyak ahli dari klan He telah tiba. Sebagian besar dari mereka berada di alam Kaisar Bela Diri dan beberapa dari mereka berada di alam Kaisar Sejati. Jumlah ahli dari keluarga He meningkat. Aura yang menakutkan menekan Istana Phoenix. Ekspresi para ahli dari Sekte Gajah Dewa berubah drastis. Klan He adalah kekuatan tingkat kaisar yang hebat. Mereka terlalu kuat dan memiliki banyak keberadaan yang menakutkan dari alam Kaisar Sejati. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan seperti Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa. Hari ini, aku akan secara pribadi mengambil kepala Lu Ming, kata He Qian dan melangkah maju. Auranya yang kuat mengunci Lu Ming. Kaisar sejati dari Istana Phoenix, Sekte Gajah Ilahi, dan Kekaisaran Asal Ilahi ingin membantu tetapi mereka semua terkunci oleh aura Kaisar sejati klan He. Jika mereka bergerak, pihak lain akan melancarkan serangan yang menggelegar. Ekspresi Lu Ming serius. Dia terkunci di tempatnya oleh aura He Qian dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kaisar sejati terlalu kuat. Dia bukan seseorang yang bisa dilawannya. Lu Ming menyipitkan matanya, dan matanya berkedip. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengendalikan tubuh fisik Tirk Surgawi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhnya. Pada saat ini, sebuah sosok berkedip mendekat. Sosok mendarat di depan Lu Ming dan memotong aura He Qian. Tekanan pada Lu Ming langsung terangkat. Layar es senior, tatapan Lu Ming berkedip. Sosok itu adalah Guru Qiu Yue, Bing Mu. Jika kau ingin menyerang, maka aku akan membunuhmu juga. He Qian sangat sombong. Telapak tangannya seperti bilas saat dia menebas layar es, ingin menghancurkannya. Segel es. Tirai es itu mengulurkan jari dan menunjuk. Seketika, dengan jari tirai es sebagai pusatnya, es tak berujung menyebar seolah-olah bisa membekukan segalanya. Suhu antara langit dan bumi turun dengan cepat. Ki dingin yang mengerikan tidak hanya menyegel cahaya bilah He Qian dalam es, tetapi juga menyebar ke arah He Qian. Hancurkan, mati, He Qian meraung, dan kekuatan dunianya meletus. Kekuatan yang mengerikan meledak ke arah ki dingin. Namun, dimanapun udara dingin itu lewat, bahkan kekuatan dunia tirai es pun ikut membeku. Udara dingin yang mengerikan itu menyelimuti He Qian. Dalam sekejap, sebuah gunung es muncul di langit, dan He Qian pun tersegel dalam es. Satu gerakan untuk menyegel kaisar sejati dalam es, mengejutkan semua orang. Ekspresi terkejut He Qian dapat terlihat melalui gunung es. Dia tampaknya tidak menyangka bahwa dirinya akan dibekukan oleh tirai es. Ayo serang bersama. Kaisar sejati dari klan He meraung dan menyerang gunung es bersama-sama. Dorong. Gunung es itu meledak, dan He Qian pun muncul. Dia mundur dengan panik, wajahnya pucat dan tubuhnya tertutup lapisan es. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi. Ayo serang bersama dan bunuh dia.
He Qian meraung. Pada saat yang sama, dia mengedarkan kekuatan dunia untuk menghilangkan energi dingin di tubuhnya. Beberapa kaisar sejati dari klan He menyerang pada saat yang sama. Serangan gabungan dari kaisar sejati itu mengerikan, tetapi layar es itu sama sekali tidak takut. Ia terus-menerus menunjuk jarinya dan Qi es menyebar. Ia benar-benar memblokir semua serangan dari kaisar sejati. Sangat kuat. Lu Ming diam-diam terkejut. Tirai es itu sangat kuat. Kaisar sejati dari keluarga He bukanlah kaisar sejati biasa. Mereka adalah ahli di antara kaisar sejati, tetapi mereka masih diblokir oleh tirai es. Tidak heran tirai es berani menyerang Sekte Surga Daluo sendirian. Setelah bertukar lusinan pukulan, kaisar sejati klan He tidak dapat melakukan apapun pada penghalang es dan mundur dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kamu adalah tirai es dari satu-satunya kuil suci. Seseorang dari keluarga He mengenali tirai es dan berkata dengan serius. Tidak buruk. Tirai es tidak menyangkalnya. Tirai es, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh keluarga He? Itu tidak baik untuk kuilmu sendiri. He Qian berkata dengan dingin. Hehe, klan He adalah kekuatan tingkat kaisar, tetapi mereka mengerahkan begitu banyak ahli hanya karena beberapa calon kaisar tidak dapat mengalahkan beberapa junior. Apakah kamu tidak merasa malu? NOVELB1N. Tirai es mengejek. Banyak orang dari keluarga He tampak kesal. Memang benar bahwa beberapa calon kaisar dalam pasukan tingkat kaisar agung bukanlah tandingan Lu Ming, seorang junior. Oleh karena itu, keluarga He mengirim begitu banyak pembangkit tenaga kaisar bela diri untuk menghadapi Lu Ming. Itu memang tindakan yang menggelikan. Apakah menurutmu keluarga He mengirim begitu banyak ahli dan memobilisasi begitu banyak orang karena ini? Seorang kaisar sejati dari klan He berkata dengan acuh tak acuh. Banyak ekspresi orang berubah. Mungkinkah keluarga He datang ke sini untuk masalah lain? Lu Ming, kamu menyamar sebagai anggota keluarga He dan membunuh murid-murid keluarga Hang. Kemudian, kamu menyamar sebagai anggota keluarga Hang dan membunuh murid-murid keluarga He. Kamu memicu perang antara keluarga He dan keluarga Hang dan menyebabkan keluarga He menderita kerugian besar. Kamu pantas mati 10.000 kali atas kejahatanmu. Seorang kaisar sejati dari klan He berkata dengan dingin. Apa? Banyak orang terkejut. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Dulu, banyak orang pernah mendengar tentang perang antara klan He dan klan Hang. Alasannya adalah karena ahli kaisar sejati dari klan He, He Qian, telah menggelapkan salah satu harta karun klan Hang. Klan Hang sangat marah dan mengirim ahli untuk membunuh murid-murid klan He. Keluarga He membalas dengan mengirim ahli untuk membunuh murid-murid keluarga Hang. Karena itu, konflik antara kedua belah pihak benar-benar terjadi, dan mereka memulai perang besar. Mungkinkah Lu Ming benar-benar orang yang melakukan ini? Lu Ming mengendalikan hukum kekacauan. Selain hukum kerajaan dan hukum tertinggi, dia dapat mengubah semuanya. Dalam hal itu mungkin. Pandangan hampir semua orang tertuju pada Lu Ming. Jika ini benar, metode Lu Ming benar-benar mengejutkan. Dia sendirian telah menyebabkan dua pasukan tingkat kaisar menderita banyak korban. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sudah tahu bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Dulu, keluarga Hang dan keluarga He pernah bertengkar karena kedua keluarga itu memiliki konflik yang dalam. Mereka bagaikan bubuk mesiu yang menyala pada percikan sekecil apapun. Namun, selama kedua belah pihak tenang dan memikirkannya dengan saksama, mereka akan menemukan banyak celah dan dapat dengan mudah berspekulasi bahwa itu adalah Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak perlu menyangkalnya. Kami telah berspekulasi secara terperinci dan bernegosiasi dengan keluarga Hang. Ini pasti perbuatanmu. Seorang kaisar sejati dari klan He berkata, ya, aku melakukannya. Lu Ming berbicara, karena dia sudah menebaknya, tidak perlu menyangkalnya. Bajingan kecil, kamu pantas mati. He Qian menjerit keras, berharap dia bisa mencabik-cabik Lu Ming. Lu Ming benar-benar menggunakan masalahnya untuk memprovokasi perang antara kedua ras. Itu benar-benar penuh kebencian. Itu benar, dia pantas mati 10.000 kali. Pada saat ini, suara dingin datang dari langit. Kemudian, sekelompok pembangkit tenaga listrik lainnya turun. Keluarga Hang, tirai es berkata dengan nada serius. Keluarga Hang juga ada di sini. Wajah Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya sangat jelek.
Setelah keluarga He, keluarga Hang juga tiba. Terlebih lagi, para ahli dari keluarga Hang tidak lebih lemah dari keluarga He. Bagaimana mereka akan bertarung? Lu Ming adalah satu-satunya yang tampak tenang. Lu Ming, beraninya kau menabur perselisihan dan menyebabkan keluarga Hang menderita kerugian besar. Kau pantas mati 1000 kali. Serahkan pedang Kaisar Surgawi terlebih dahulu, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Salah satu kaisar sejati klan Hang berkata dengan suara dingin dan sombong. Sekelompok makhluk pengecut lainnya yang lebih buruk dari babi dan anjing. Kata Lu Ming acuh tak acuh. Beberapa orang terkejut. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Lu Ming masih berani mengatakan hal-hal seperti itu tentang keluarga Hang. Dia benar-benar berani. Para ahli keluarga Hang semuanya marah. Lu Ming, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kau akan membayar harga yang mengerikan untuk kata-katamu. Salah satu kaisar sejati klan Hang berkata dengan dingin. Kau mudah marah. Tampaknya kau tahu betapa hina dirimu, tetapi kau menolak untuk mengakuinya. Begitu seseorang menunjukkannya, Anda harus menekan orang lain dengan kekerasan untuk menutupi kekejian dan rasa tidak tahu malu Anda. Anda hanya menipu diri sendiri. Kekejian adalah kekejian. Lu Ming berkata dengan tenang, suaranya menyebar ke seluruh area. Orang-orang dari keluarga He dan keluarga Hang semuanya tampak sangat kesal. Ketika semua orang bertarung melawan suku dewa jahat, mereka telah menyembunyikan diri. Setelah itu, mereka keluar untuk merebut wilayah orang lain. Apakah mereka tercela atau tidak, mereka secara alami mengetahuinya di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak akan pernah mengakuinya, dan mereka tidak akan membiarkan orang lain mengatakannya. Begitu mereka melakukannya, mereka akan mati. Mereka hanyalah sekelompok orang rendahan yang menipu diri sendiri. Kata-kata Lu Ming persis seperti yang mereka pikirkan. Bahkan ada orang-orang dari generasi muda kedua keluarga yang memperlihatkan ekspresi malu di wajah mereka, tetapi mereka segera menyembunyikannya. Benar sekali, sekelompok orang tercela yang menipu diri mereka sendiri. Sebuah suara terdengar dan kehampaan bergetar. Sosok-sosok berkedip dan muncul di samping Lu Ming dan yang lainnya. Dia adalah seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan. Para guru dari Akademi Suci Gunung Yuan termasuk Kaisar Kekosongan dan Kaisar Sejati. Boom! Aura para guru dari Akademi Suci Gunung Yuan berbenturan dengan aura para ahli dari keluarga Hang. Tabrakan yang mengerikan terjadi, menyebabkan udara bergemuruh. Keributan di sini terlalu mengejutkan, dan menyebar jauh dan luas. Di luar Akademi Suci Gunung Yuan, banyak orang merasakan tekanan seberat gunung. Mereka semua naik ke udara dan melihat ke atas. Para ahli dari klan He dan klan Hang sedang menghadapi Akademi Suci Gunung Yuan. Sepertinya itu karena Lu Ming. Klan He dan klan Hang, hehe, mereka benar-benar tidak tahu malu. Mereka keluar sekarang dan bahkan berani menyerang Akademi Suci Gunung Yuan. Mereka hanya menipu dua kaisar agung dari Akademi Suci Gunung Yuan dan Kaisar Wu Xiang yang terluka. Banyak orang tidak menyukai keluarga He dan keluarga Hang, tetapi mereka tetap merendahkan suara mereka karena takut didengar oleh para ahli dari kedua keluarga itu. Jadi bagaimana jika dia tidak senang? Klan He dan klan Hang adalah pasukan tingkat Kaisar Agung dengan Kaisar Agung yang bertanggung jawab. Bahkan ada lebih banyak Kaisar Sejati dan Kaisar Hampa. Hari ini benar-benar ramai. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Kemudian, semua orang melihat banyak sinar cahaya menembus kehampaan seperti pedang dewa, terbang menuju Akademi Suci Gunung Yuan. Di dalam setiap cahaya pelangi ada pembangkit tenaga listrik dengan aura yang sangat mengejutkan. Sangat kuat, ada begitu banyak penguasa bela diri. Seseorang berseru dengan ekspresi serius. Ketika cahaya pelangi memudar, sekelompok ahli turun ke Akademi Suci Gunung Yuan. Mereka membentuk formasi segitiga dengan keluarga He dan Hang, mengelilingi Lu Ming dan yang lainnya di tengah. Sekte Surga Daluo, seseorang berseru dan tersentak. Orang-orang dari Sekte Daluo Tian juga datang, kekuatan besar setingkat kaisar lainnya. Sekte Daluo Tian milikmu juga ingin ikut bersenang-senang. Seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan berbicara. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kami di sini untuk membunuh Lu Ming hari ini. Dia membunuh tubuh Raja Sekte Daluo Tian. Dia harus mati. Seorang kaisar sejati dari Sekte Daluo Tian berkata dengan dingin.
Tubuh raja yang dia bicarakan secara alami adalah Luo Pokong. Di pihak Lu Ming, wajah banyak orang berubah lebih buruk. Keluarga Heng, keluarga He, dan Sekte Daluotian semuanya adalah pasukan tingkat kaisar. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki fondasi yang dalam. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Sekarang, 3 kekuatan besar bekerja sama untuk membunuh Lu Ming. Meskipun ada beberapa ahli di pihak Lu Ming, selain para guru dari Institut Suci Gunung Yuan, mustahil bagi mereka untuk melawan 3 kekuatan besar. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika mereka bertarung, mereka mungkin akan musnah sepenuhnya. Hari ini, karena Lu Ming berada di Akademi Suci Gunung Yuan, Akademi Suci Gunung Yuan pasti akan melindunginya. Seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan berkata, "Kalau begitu, aku akan menghancurkan Akademi Suci Gunung Yuan juga." Seorang kaisar sejati dari keluarga Heng berbicara. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Hari ini, 3 kekuatan besar telah datang bersama, memberi mereka kepercayaan diri. Bahkan jika Akademi Suci Gunung Yuan berada di puncaknya dan 3 kaisar agung hadir, mereka tidak akan takut. Belum lagi, hanya ada 1 kaisar agung Wu Xiang yang tersisa. Orang-orang yang menonton dari jauh semuanya terkejut. Jika Akademi Suci Gunung Yuan ingin ikut campur, mereka bahkan ingin menghancurkan Akademi Suci Gunung Yuan. Mereka terlalu tirani. Mengapa kalian berbicara omong kosong dengan mereka? Langsung musnahkan mereka. He Hao berteriak, menghasut orang banyak untuk menyerang. Tiba-tiba, para ahli dari keluarga He, keluarga Heng, dan Sekte Surga Daluo melepaskan kekuatan mereka. Niat membunuh mereka berkelebat, dan mereka akan melancarkan serangan yang menggelegar. Bersiap untuk pertempuran. Salah satu kaisar sejati dari Akademi Suci Gunung Yuan meraung. Para ahli di pihak Lu Ming mengeluarkan senjata kedaulatan mereka dan bersiap untuk bertarung. Pada saat ini, tekanan yang kuat menyebar. Bahkan ekspresi kaisar sejati berubah drastis ketika menghadapi tekanan ini. Seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Jauh di langit, kekosongan terbelah, dan sesosok muncul dari udara tipis. Kaisar Wu Xiang, seseorang berkata dengan ekspresi serius. Sosok ini tidak lain adalah Kaisar Wujud. Ini adalah Akademi Suci Gunung Yuan. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Lu Ming. Kau bisa pergi. Kaisar Wujud berbicara dengan suara lembut. Tidak sombong, tetapi membawa martabat tertinggi yang tidak seorang pun berani membantahnya. Wu Xiang, aku khawatir kau tidak bisa melindunginya hari ini. Begitu Kaisar Wujud selesai berbicara, sebuah suara bermartabat terdengar. Tiba-tiba muncul sebuah sosok di langit. Sosok ini diselimuti oleh lingkaran cahaya yang tak berujung, tetapi banyak orang masih bisa tahu siapa dia hanya dengan sekali pandang. Kaisar Agung dari klan Heng. 3 pasukan tingkat kaisar telah datang dengan persiapan. Sekarang, Kaisar Agung telah tiba. Dia membunuh tubuh Raja Sekte Surga Daluo milikku. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kemudian, terdengar suara lain. Suara ini dingin dan sombong, dengan niat membunuh yang dingin. Di arah lain, sosok lain muncul. Sosok ini diselimuti oleh cahaya hitam yang tak berujung. Sosok itu muncul dan menghilang, tetapi kekuatan auranya mengguncang bumi. Kaisar Agung dari Sekte Surga Daluo. Kaisar Sekte Surga Daluo disebut Kaisar Tianluo. Aura kedua kaisar itu sangat kuat. Mereka seperti 2 alam semesta yang tidak akan pernah hancur. Tekanan yang mereka berikan terlalu kuat. Sudah berakhir. Lu Ming benar-benar berakhir hari ini. Hanya ada 1 Kaisar Agung di Akademi Suci Gunung Yuan. Dia sama sekali tidak bisa melindungi Lu Ming. Itu benar. Kaisar Agung dari klan He belum muncul. Bahkan jika 3 Kaisar Agung dari Akademi Suci Gunung Yuan ada di sini, Lu Ming masih akan berada dalam bahaya hari ini. Lu Ming sudah tamat hari ini. Dia akan mati. Sayang sekali dia adalah pahlawan yang tak tertandingi di generasinya. Di kejauhan, banyak orang mendesah. Pada saat ini, banyak orang berada di pihak Lu Ming. Keluarga He, keluarga Heng, dan Sekte Surga Daluo terlalu tercela. Selama perang dengan suku Dewa Jahat, 3 kekuatan utama tidak muncul. Tentu saja, mereka mendukung Lu Ming di hati mereka, tetapi tidak ada yang benar-benar akan membantunya. Itu tidak diragukan lagi akan mendatangkan kematian. Namun, itu sangat disayangkan. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu.
Tepat saat Kaisar Tianluo muncul, suara lain terdengar. Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan menyala. Cahaya pedang ini terlalu menyilaukan dan sangat menakjubkan. Itu datang dari luar angkasa dan membelah seluruh langit menjadi dua. Ekspresi Kaisar Tianluo berubah. Dengan raungan, cahaya tak berujung melesat. Dia melambaikan tangannya, dan aura misterius memenuhi udara. Itu adalah aura Dao yang agung. Kaisar Agung mengendalikan Dao Agung surga dan bumi. Boom! Sebuah segel besar melayang di udara. Itu tampak seperti segel dewa perampasan milik Luo Changqiong, tetapi itu jauh lebih cemerlang dari itu. Segel besar itu terbang keluar dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang terang. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan itu begitu menyilaukan sehingga banyak orang tidak dapat membuka mata mereka. Ketika cahaya itu menghilang, seorang lelaki tua muncul di depan Kaisar Tianluo. Itu adalah seorang lelaki tua dengan tongkat. Dia tampak seperti lelaki tua biasa. Paman Kong, jantung Lu Ming berdebar kencang. Tampaknya Paman Kong telah memperhatikannya. Sekarang Lu Ming dalam bahaya, Paman Kong masih membelanya. Siapa orang ini? Mungkinkah cahaya pedang tadi berasal darinya? Betapa mengerikan. Dia juga seorang Kaisar Agung, tetapi aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Sepertinya mereka di sini untuk membantu Lu Ming. Sebenarnya ada Kaisar Agung di belakang Lu Ming. Banyak orang menatap Paman Kong dengan kaget. Di permukaan, jumlah Kaisar Agung di Gunung Yuan dapat dihitung dengan jari. Namun, pada kenyataannya, pasti ada lebih dari itu. Adalah normal bagi Lu Ming untuk memiliki Kaisar Agung di belakangnya. Orang tua, itu kamu. Tatapan Kaisar Tianluo sedikit terfokus saat dia menatap Paman Kong. Lu Ming adalah Master Aula dari Aula Ramuan Yan yang agung. Aku akan membunuhmu jika kamu berani menyentuhnya. Paman Kong berkata perlahan, tetapi suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang terkejut. Orang tua ini benar-benar sombong dan kuat. Karena Kaisar Tianluo ingin membunuh Lu Ming, dia akan membunuh Kaisar Tianluo. Mungkinkah orang tua ini sekuat itu? Bunuh aku. Bahkan jika kamu berada di puncakmu, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Sekarang kamu masih terluka, apakah kamu lawanku? Kaisar Tianluo mencibir. Saat itu, dalam pertempuran dengan suku Dewa Jahat, untuk mengirim Kaisar Agung suku Dewa Jahat ke gerbang pengamatan dunia, beberapa Kaisar Agung telah terluka. Ahli Kaisar Agung dilindungi oleh Dao Agung, jadi biasanya sulit bagi mereka untuk terluka. Namun, begitu mereka terluka, sangat sulit untuk pulih. Selama periode waktu ini, Kaisar Suci dan yang lainnya semuanya mengasingkan diri untuk menyembuhkan diri. Namun, Paman Kong dan Kaisar yang tak berbentuk, luka belum sepenuhnya pulih dalam beberapa bulan terakhir, dan kekuatan pertempuran mereka tidak berada di puncaknya. Inilah sebabnya Kaisar Tianluo mengatakan ini, tercela. Tanda seru. Beberapa kaisar terluka dalam pertempuran dengan suku Dewa Jahat, tetapi mereka ada di sini untuk mengambil keuntungan dari kita. Li Yang Sunyi tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Tatapan Kaisar Tianluo beralih ke Li Yang Sunyi dan cahaya dingin melintas di matanya, NOVELB-1N. Desolate Li tidak takut saat dia melotot ke arah Kaisar Tianluo. Bas! Paman Kong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung menghunus pedangnya dan pedang itu melolong menembus 9 surga. Pada saat ini, Paman Kong mengungkapkan ketajaman yang tak tertandingi. Dia berubah dari seorang lelaki tua berjanggut menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi. Boom! Kaisar Tianluo tidak berani ceroboh di depan Paman Kong, meskipun dia terluka. Dia mengedarkan kekuatannya secara ekstrim, dan segel besar melayang di atas kepalanya. Aku khawatir kalian berdua tidak bisa menyelamatkan Lu Ming. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Sesosok melayang di atas kepala para ahli keluarga He. Hati banyak orang bergetar. Dia adalah Kaisar Agung dari klan He. Kaisar Agung dari klan He memang telah muncul. Para ahli dari 3 kekuatan tingkat Kaisar adalah 3 Kaisar. Lu Ming benar-benar tamat hari ini. Kaisar Agung tak berwujud dan Kaisar Agung tak bernama. Pihak Lu Ming memiliki 2 Kaisar Agung, tetapi mereka jelas tidak dapat menghentikan 3 Kaisar Agung pihak lain. Selain itu, ada begitu banyak ahli dari 3 kekuatan utama. Di pihak Lu Ming, jika Kaisar Agung tidak datang membantunya, dia pasti sudah mati. Banyak orang menghela nafas. Boom!
Kaisar tanpa pikiran meletus dengan aura yang sangat kuat. Namun, Kaisar Heng juga meletus dengan auranya dan mengunci Kaisar tanpa pikiran, mencegahnya membantu Lu Ming. Kalian adalah Kaisar Agung, tetapi kalian masih membutuhkan beberapa orang untuk bekerja sama melawan seorang junior. Kalian benar-benar mempermalukan Kaisar Agung. Kaisar Wu Xiang berkata, Lu Ming harus membayar harga karena menabur perselisihan. Juga, hari ini, berurusan dengan Lu Ming adalah hal kedua. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, Wu Xiang. Mulai sekarang, kota Kaisar Surgawi adalah milik klan He, klan Heng, dan Akademi Suci Gunung Yuan. Wu Xiang, sebaiknya kau tinggalkan kota Kaisar Surgawi. Kaisar Agung klan He berkata dengan dingin. Apa? Banyak orang yang marah ketika mendengar ini, terutama Lu Ming dan yang lainnya dari Akademi Suci Gunung Yuan. Mereka sangat marah. Klan Heng dan klan He ingin mengambil Akademi Suci Gunung Yuan untuk diri mereka sendiri. Kata hina sama sekali tidak dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan mereka. Hahaha, Kaisar omong kosong apa? Kupikir kalian hanya beberapa anjing tua yang tidak tahu malu. Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat dan tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, ketiga kaisar menyipitkan mata mereka dan menatap Lu Ming dengan mata tajam. Orang-orang lain dari ketiga kekuatan itu sangat marah. Lu Ming, apa yang baru saja kau katakan? Kau berani menghina Kaisar Agung. Kau mencari kematian. Anggota keluarga He dan Heng lainnya meraung. Apakah aku salah? Menurutku, tiga kaisar dari tiga klanmu bahkan lebih rendah dari ras dewa jahat. Demi melindungi Akademi Suci Gunung Yuan, tiga kaisar agung dan beberapa kaisar agung lainnya mempertaruhkan nyawa mereka dan bertempur dalam pertempuran berdarah. Nasib Kaisar Agung Tian Huo dan Kaisar Agung Hun Tian tidak diketahui. Kaisar agung lainnya terluka karenanya, tetapi kalian memanfaatkan situasi ini. Kalian tidak hanya takut mati, tetapi kalian juga ingin merebut wilayah orang-orang yang bertempur dalam pertempuran berdarah dengan suku dewa jahat. Apa kalian kalau bukan anjing? Tidak, aku salah. Bahkan anjing pun setia. Merupakan penghinaan bagi anjing untuk menggambarkan kalian sebagai anjing. Lu Ming terus mencibir. Dia hanya merasakan bola api menyala di dadanya. Mata banyak orang dipenuhi dengan kemarahan, sementara orang-orang dari keluarga He, keluarga Heng, dan Sekte Surga Daluo melotot ke arah Lu Ming dengan wajah merah. Huff, kamu berbicara dengan sangat benar, seolah-olah kamu juga telah memberikan kontribusi besar. Lu Ming, apa yang kamu lakukan sekarang setelah suku dewa jahat menyerbu? Seorang pemuda dari keluarga He dan Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku telah bertempur dalam pertempuran berdarah dengan suku dewa jahat. Lu Ming berkata dengan keras. Bertempur dalam pertempuran berdarah adalah cara yang baik untuk mengatakannya, tetapi itu hanya kesempatan untuk membunuh beberapa prajurit acak. Apa gunanya untuk situasi keseluruhan? Jangan menempatkan dirimu begitu tinggi. Seorang pemuda dari keluarga He mengejek. Hehe, memang benar bahwa seperti leluhur, seperti keturunan. Pada saat ini, Kaisar tanpa bentuk tertawa dingin dengan sedikit ejekan. Kemudian, suaranya tiba-tiba meninggi. Lalu, aku akan memberitahumu apa yang dilakukan Lu Ming dalam perang dengan suku dewa jahat hari ini. Lu Ming adalah orang yang menyegel lorong hampa yang dibuka oleh suku dewa jahat. Suara kaisar tanpa bentuk itu keras dan jelas. Seperti embusan angin, ia bertiup ke segala arah dan menyebar ke seluruh kota Kaisar Surgawi. Apa? Lu Ming adalah orang yang menyegel lorong hampa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dengan kultivasi Lu Ming? Banyak orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Itu tidak mungkin. Kau jelas-jelas mencoba untuk meningkatkan status Lu Ming dengan sengaja. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming, bagaimana mungkin? Siapa yang akan percaya hal seperti itu? Seseorang dari keluarga Heng, dan Sekte Surga Daluo segera membalas Kaisar. Lu Ming menggunakan hukum kekacauan untuk menghidupkan kembali cakram batu kekacauan kuno. Dalam pertempuran untuk menyegel lorong hampa, kamilah yang membantu Lu Ming dan akhirnya berhasil menyegel lorong hampa. Aku bersumpah atas nama Kaisar Agung bahwa masalah ini benar-benar benar. Jika bukan karena Lu Ming, Gunung Yuan masih akan berada di tengah-tengah perang. Dan sekarang, mereka ingin membunuh mereka yang telah berkontribusi. Apakah kalian semua akan diam saja?
Suara kaisar tak berwujud menyebar ke seluruh kota kaisar surgawi. Dia tidak mengatakan ini kepada keluarga Heng, keluarga He, atau sekte surga Daluo, tetapi kepada orang-orang lain di kota kaisar surgawi. Tatapan banyak orang berubah. Kaisar tak berwujud berbicara atas nama seorang kaisar agung, jadi tidak mungkin dia salah. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak hal telah terjadi di balik layar selama pertempuran yang menentukan. Dia tidak menyangka bahwa penyumbang terbesar sebenarnya adalah Lu Ming, tetapi Lu Ming tidak pernah membicarakan hal ini. Jika bukan karena tiga kekuatan utama yang memaksanya untuk mengungkapkan kebenaran hari ini, tidak seorang pun akan tahu. Dan sekarang, tiga faksi besar akan membunuh penyumbang terbesar ras dewa jahat untuk perang. Bas, bas, bas. Beberapa orang melintas dan muncul di belakang Lu Ming dan yang lainnya, melepaskan aura yang kuat.